Oke. Sebelumnya saya ingin tahu dulu, menurut Bang Nugroho, apa sih yang dimaksud kerajaan Allah? Kalau kerajaan Allah di sini nggak ada diinfokan ya. Kita ngomong yang ada di info Bible. Kalau nggak ada info kita nggak usah ngomong. Nggak tahu sini. Nggak ada infonya. Kerajaan Allah itu apa itu nggak tahu. Oke. Apa kalau Jadi menurut kalau begitu, ketika seseorang bertanya, lalu bagaimana kita menjelaskan kerajaan Allah itu? Yo ngarang. Ngarang. Wes selesai ngarang. Kalau aku langsung ngomong, aku nggak tahu karena di Bible nggak ada. Kerajaan Allah itu apa itu nggak tahu. Jadi begini Bang Nugroho, berbicara kerajaan Allah itu berbicara hidup kekal atau surga Bang? Nggak, kita ngomong yang ada di Bible aja Bang. Kalau nggak ada di Bible, gini contohnya, oh kerajaan Allah ini Mas, buka ini kerajaan Allah artinya surga atau artinya apa? Nah, langsung buka aja, nggak usah panjang-panjang, langsung aja. Ada nggak? Kerajaan Allah itu apa? Ya sudah, kerajaan Allah itu ya surga. Di mana? Di mana posisinya? Di mana? Di mana tertulis coba? Di mana? Ayo. Ayo. Wah, Yang bidat donor ini. Yang Anda maksud kerajaan Allah ini tidak boleh dipahami secara luas begitu ya? Nanti kalau dipahami Charles, kalau aku ini biasa Katolik ya, Katolik harus ngikut dengan Bible. Kita nggak bisa main asumsi sendiri, repot nanti. Tuh. Kalau di Bible mana arti kerajaan Allah itu apa di sini? Di Bible itu apa kerajaan Allah? Oke, jadi Angkat dulu telepon Donori. Wah, ini Ditelepon. Wah, ini payah nih kan gitu. Ditelepon pendetanya dia ini. Ngarang-ngarang dia dari tadi ini. Iya, nambah-nambahi firman Tuhan dia. Gak boleh nama-nama. Masa pakai asumsi sendiri? Kalau Nugroho langsung ngomong dia jujur aja. Ya kalau Nggak masuk tahu, neraka ya Menyapa ngomong. pemirsa Orang dulu. nggak dijelaskan kok zina itu apa kok nggak tahu kok ya nggak apa-apa masuk Saya neraka. mau menyapa netizen dulu, boleh nggak? Silakan Udi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh netizen yang sudah mengucapkan salam, mohon maaf ya, Waalaikumsalam. menjawab salam itu wajib. Saya sekali ucap untuk semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tonton ya, Pak Nugroho ini salah satu teman Kristen yang beliau ini tidak perlu saya debat karena memang Katolik beliau ini uni, salah Katolik. seorang Katolik ya, orang Katolik yang punya pandangan beliau sendiri. Dan kembali lagi, kita ini yang penting orang jujur. Yang kita tidak terima tuh orang yang membelokkan dan berbohong. Kalau dia jujur ngapain kita harus debat? Nah, kebanyakan orang Protestan yang banyak bohongnya. Kita Nah, ini aku lagi debatin. tanya nih Uni, lagi tanya nih, kerajaan Allah di mana di Bible infonya? Tuh, Lagi di tanya mana nih. infonya? Lokasinya di mana? Kalau itu, Gini. kalau itu surga di mana infonya? Gini, coba bayangin bumi bulat. Yesus di sini nih, naik ke kerajaan Allah, pindah ke atas, naik terus tembus. Nah, yang di sini gimana? Yang di sini gimana? Turun ke bawah gitu. Mencar dong. Jadi kalau bicara tentang Oh, Donori, tidak ada di mana yang Donori? Di mana menambah. posisi? Di mana? Nah, Posisi di mana di mana, artinya yuk. kerajaan Allah? Di kerajaan Allah itu artinya ini di mana? oke. Jadi saya jelaskan ya, memang di sini di ayat ini tidak tertulis ya kerajaan Allah itu ada surga. Oh, sudah. Tetapi kita Kalau nggak pahami. tertulis sudahlah, nggak usah Kedua, panjang-panjang lah, sudah. Kalau nggak tertulis sudahlah, nggak usah panjang-panjang. Pahain. Kalau nggak Kan tertulis nanti ya nggak Bang- usah ngarang. Lah Bang Iqbal kan tadi tanya juga, jangan masuk, jangan kan nggak diapa-apain, ya sudah nggak usah panjang-panjang, cuma jangan aja, nggak ada ancaman Betul. hukuman, ngapain kita pusing, ini kan? Itu. Oh, Kan tadi gitu. zina ya los. Jadi Kan gini, Kalista Bang, tadi bilang Don juga. Wori. Jadi nggak apa-apa Bang zina, Don nggak Wori. apa-apa kata Kalista tadi. Kan Aku kasih diperintahkan clue. kami beranak pinak katanya, beranak pinak, Ya. beranak cucu katanya. Don't worry, aku kasih clue, don't worry, aku kasih clue. Hah? Gini, don't worry, aku kasih clue. Gimana? Jaringannya Aku kasih jelek, clue, Don jaringannya, Wori. jaringannya betulin dulu, Donori, jaringannya dibetulin. Silakan Pak Nugroho. Aku kasih clue, don't worry. Besok kalau kamu berzina, terus mati, ditanya sama diadili, kamu ngomong, Ini kan emang berzina? jarang-jarang jaringan. Ya, buka kamu buka ngomong. kamera Kalista. Don't worry, kamu ngomong, debat. Kok aku Bapak, masukkan neraka, merokok dulu, mana Bang. ancaman Merokok hukumannya? Nggak ada. Nggak apa-apa, Kan nggak gitu. Ya kan? Merokok Kalau dulu, nggak ada Bang. ancaman hukuman, kita Bapak. nggak bisa dihukum, don't worry. Dihukum dari mana? Oke. Nggak bisa lah. Nugroho.
Bang Nugroho, pengadilan Allah itu terjadi tempatnya di mana ya? Apa? Pengadilan Allah itu tempatnya di mana? Infonya di mana di Bible? Kalau nggak ada info aku nggak bisa jawab. Di mana infonya? Nggak tahu aku. Enggak, Kalau di Bible nggak maksud ada. saya bertanya. Ya, menurut Anda, Bang Nugroho, pengadilan Allah Aduh. itu tempatnya di mana gitu loh? Kau tanya menurut saya, omongan saya itu nggak dipakai. Yang dipakai magisterium, Bible, dan tradisi. Kalau menurut saya ya aku enak aja. Di Sumedang apa di Jakarta bisa kita ngomong gitu. Itu menurut saya. Ya kan? Itu Bang Tonuri. Kita kan pakai Bible, pakai magisterium, pakai tradisi. Jadi menurut Bible aku nggak ketemu. Di Bible tuh nggak ketemu. Nah itu. Di mana? Oh, jadi begitu. Jadi konsep pengajaran Katolik itu boleh saja kita berzina, sah saja kita berzina, orang nggak dihukum kok, kira-kira seperti itu ya? Kita berzina dosa, cuma nggak ada apa-apain. Nah, dah, aku garis bawahi. Karena nggak ada ancaman hukuman. Adalah. Oke, jadi Nugroho ini pun. Di mana? Ayo ancaman hukumannya. Di mana ancaman hukuman kita berzina? Ya, Di mana? Buka kamera. Nugroho, Bang Yo. Nugroho, menurut Anda Yo. upah dosa apa sih? Apa upah dosa? Maut. Ah, jadi kalau Kan Maut sudah itu apa? kan sudah ditebus. Maut itu apa maut? Maut itu maksudnya upah dosa maut. Di sini nggak ada juga loh bang. Jangan salah loh. Berzina, Pokoknya terserah dosa, Uni aja nggak kalau ada Uni loh. mau cut. Kalau Iya, lanjut terserah Uni. Lanjut biar Pak Tonuri, Nugroho kita jadi harus narasumber. berpikir. Kita harus berpikir realistis. Jangan berzina, ya kan? Kecuali jangan berzina akan dosa kan nggak? Cuma jangan berzina. Ancaman hukuman tidak ada. Kalau kita nggak ada ancaman hukuman, kita besok dihukum, kita banding. Ya dosa lah mas. Ya kalau di negara ini apa emang? Ya Kok negara? Begini, Enggak Pak di Ayu. Bible tuh mana? Pak Ayu. Berzina berdosa tulisan di situ tuh mana? Nggak ada. Nggak ada, Bu Ayu. Pak, aku masuk Mencuri. sedikit Pak Nugroho. Oh ya silakan. Uni. Teman-teman kita belajar dari Pak Kalau di Nugroho ya. Katolik ini kan ada namanya. Ya, Nanti Kak dulu. Ayu bentar ya. Ada hal yang saya pelajari dari Pak Nugroho, teman-teman. Kalau kita lihat metode Imam Maliki itu yang dilakukan oleh Pak Nugroho, tidak sok tahu. Ya, Imam Maliki itu bahkan ketika berdebat itu atau berdiskusi itu ada beberapa pertanyaan yang beliau tidak jawab. Kenapa? Karena memang teman-teman terkadang ada hal yang nggak perlu kita jawab karena kita tahu ketika kita jawab orang-orang akan menyalahpahami karena kognitif orang-orang yang sudah nampak bahwa orang-orang yang audien kita itu memang minim literasi. Nah, Pak Nugroho itu adalah orang-orang yang menurut saya ya orang yang mencoba menunjukkan sisi bahwa kita itu kalau tidak tahu jangan sok tahu. Apa yang ada saja itu yang kita harus tampilkan. Itu yang saya lihat ya. Nah, tetapi sungguh luar biasa kalau kawan Kristen itu Tuhan kami itu harus mati karena dia harus menebus kami. Kita tanya, di mana tertulis? Ya kan memang dia kan kita harus diselamatkan sama Tuhan. Dia kan harus Tuhan menurut perspektif otaknya sendiri, teman-teman. Nah, kalau Pak Nugroho dia menjawab sesuai dengan magisterium. Kenapa? Karena memang dia Katolik. Katolik ini percaya magisterium itu ajaran yang benar. Itu kembali kepada masalah keyakinan dan itu tidak boleh dikritisi karena itu perkara selera. Masa kita mau mengkritisi orang yang yakin? Itu nggak bisa. Saya tidak akan pernah berdebat dengan orang yang mengatakan keyakinan saya begitu. Itu sudah close, case close. Nah, Pak Nugroho dia ngaku Katolik. Dan menariknya Pak Nugroho ini bahkan ketika dia baru tahu dia tidak akan mengakui bahwa dia nggak akan ngeles lagi lah. Oh iya udah kalau begitu memang. Ini yang kenapa saya belajar dari Pak Nugroho sebagai orang yang istilahnya memang tidak tahu, jangan sok tahu. Seperti teman-teman Kristen dari kalangan Protestan gitu loh. Makanya kan saya bilang nih, kalau sama saya, kalau mau memberitahu saya harus jelas kredibilitasnya dulu. Pernah nggak belajar? Kalau Pak Nugroho udah pernah ke Vatikan, udah pernah ke Golgota, udah pernah dia. Artinya dia sudah pernah. Dia sudah menjadi setidaknya saya dapat informasi dari dia karena dia udah mau lihat langsung. Lah kalau kalian jangankan Golgota, Bible kalian aja ditanya ayat favorit kalian apa? Ah, tunggu dulu.
Minimal kalian mengerti dulu satu tema yang krusial itu, kalian tahu dulu apa esensi dari ayat itu. Seperti itu ya. Lanjut Pak Nugroho, cerahkan orang-orang ini ya. Dan di bawah tuh banyak yang pengen naik, yang Kristen katanya. Saya khawatirnya kalian yang naik itu ingin membantah Pak Nugroho, nggak apa-apa. Dengan catatan, kami sebagai umat Islam juga memberikan hak kepada Pak Nugroho untuk menjawab. Kalau kalian bisa sesantun Pak Nugroho, kita kasih kok, ya. Benar kan Iqbal? Betul. Lanjut lagi. Lanjut silakan. Ini yang Kristen yang tiga nih, Kalista, Donori, Ya. Yusinaga. Bang Dahar Raja, dia katanya info nama akun yang di atas tidak muncul di pengaturan host. Muncul Bang, muncul. Coba Abang keluar dulu, baru Abang masuk lagi ya. Ya silakan lanjut Pak Nugroho. Mungkin Ayu Sinaga mau membantah apa yang Silakan. apa yang dinarasikan oleh Pak Nugroho tadi. Ayu silakan, atau Bang Kalista atau Donori silakan. Bang AC gantian Bang AC ya. Jadi kita tidak saling Gantian. timpa. Kondusif Gimana ya. tadi saya barusan ada urusan, gimana tadi? Coba buka kameranya Mbak Masalah Ayu. zina tadi Kak, apa hukuman menurut Yesus kalau kakak berzina di dunia? Dihukumnya kayak mana di dunia? Kalau berzina ini kan termasuk dosa yang dibenci oleh Tuhan, termasuk dosa yang sangat Iya. dibenci oleh Tuhan. Saya tahu menurut kakak itu kan Hukumannya itu dosa. pastinya Hukumannya dosa. apa? Ya hukumannya apa? Ya berdosa. Ya hukumannya apa? Kalau berdosa doang nggak dihukum ya enak lah. Aku juga nggak apa-apa dikatakan berdosa kalau nggak Ya dihukum. tidak. Ya Mending aku gini dilempari ya, kalau di berdosa tapi nggak Katolik- dihukum. Yang kutanya hukumannya apa? Kalau di Katolik itu kan ada yang namanya sakramen tobat. Betul Ya Mas itu bukan Nugroho? hukuman, itu Coba ya, itu iya, bukan makanya hukuman di sini. Kak. Kalau di Ya, Islam Iya jelas. memang betul. Saya kan baru mau Barang siapa? menjelaskan. Kak, kalau di Islam itu ada ayat-ayatnya dinasak dan dimansuk, tapi hukumnya tidak dihilangkan. Paham nggak? Lafaznya itu dihilangkan. Ayat rajam itu dihilangkan, tapi hukumnya tidak dihilangkan. Makanya kalau ada yang berzina suami istri ya, kalau dia adalah orang yang sudah bersuami, kalau dia orang sudah beristri, dia dirajam tuh. Dan kalau dia masih gadis, didera 100 kali. Ada hukumannya tuh. Itu dera itu, dan dia harus bertobat. Kalau dia tidak bertobat, ya udah dia tetap akan seperti itu terus, berdosa. Maka dia termasuk golongan orang munafik. Jadi di Islam itu, ajaran itu membimbing perilaku semakin baik Kak. Dengan cara apa? Punishment dan reward. Ada pahala, ada dosa. Implikasi berdosa apa? Pertama, di dunia, ya di dunia Allah sudah sampaikan kafarat di dunia. Entah dia sakit tak, entah dia jatuh miskin tak, itu kafarat namanya itu. Ada ujian, ada kafarat. Nah, kalau misalkannya di azab kubur, bahkan di azab kubur saja cukup disiksa seseorang itu karena mereka tidak bersih ketika kencing ceboknya. Dihukum itu. Jadi setiap menjelang kepada neraka itu, kakak di mute dulu ada suara nanya. Menjelang menuju kepada yaumil hisab itu, umat Islam ini sudah dihapus sedikit-sedikit dosanya dengan fase-fase yang mereka lalui. Contoh kayak saya, sisa umur saya misalkannya taruhlah wallahu a'lam bisawab, nggak mungkin nyampe 100 tahun lagi, itu nggak mungkin. Nah, sisa hidup saya inilah saya melakukan kafarat. Apa itu? Saya harus banyak berbuat baik dulu, saya harus bertaubat, membenci perbuatan salah saya dulu, ya. Itu sakit rasanya Kak. Kita harus berkorban untuk berbuat baik. Nah, saya tanya, kalau di Kristen berzina apa konsekuensinya? Gitu loh. Silakan Kak. Loh, turun. Yang lain lah jawab. Konsekuensinya apa? Ini ya kalau kita mengaji di Keluaran 20 ayat nomor 1 sampai 17. Satu tuh Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan bla 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 sampai 17. 17 jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hamba laki-laki atau bla 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 sampai atau apapun yang dipunyai sesamamu. Titik. Habis itu 21-nya sudah ganti acaranya. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Udah ganti. Ya kan? Pak Nugroho, gimana pendapat Bapak itu? Kalau menurut Bapak cara memahami ayat seperti itu gimana? Bapak Ya, kalau saya- ini ya, Bapak universal ya? Bapak ikut magisterium Oh, enggak. konsili Saya tetap tanya 2320? pastor. Enggak. Oh, kalau saya tetap tanya pastor kan. Cuma ini teman-teman Kristen kan tadi ngomong kalau berzina itu berdosa. Di sini enggak ada, cuma jangan berzina, jangan mencuri. Sesuatu hal kalau cuma jangan, tidak ada ancaman hukuman, kita yang nggak bisa dihukum kan, pasti kita banding. Masuk kita katakanlah kita korupsi, ketahuan korupsi di penjara.
Dasarnya penjara orang kan pasti ada ancaman hukuman sekian-sekian. Kalau nggak ada ancaman hukuman, masa kita mau dipenjara dari mana dasarnya? Masuk akal. Itu. Masuk Iya kan? akal. Selamat Iya kan? siang. Ya, selamat Yang siang Paragat. Bang Paragat. Siap. Dari tadi Anda minta naik mau menanggapi mungkin silakan. Untuk Pak Silakan. Nugroho, boleh saya klarifikasi dulu? Boleh. Silakan dulu Anda bersumpah demi Tuhan Anda kalau Anda Katolik. Dan siap menerima. Saya tunggu kamu. Ini yang saya tunggu. Buka kamera dong. Kalau gentle buka kamera. Anda meminta Pak Nugroho untuk bersumpah. Aku pikir pertanyaannya bikin kemeringet, ternyata Bentar, cuma bentar, tanya Bang Dok. gitu. Bentar Bang Dok. Oh. Pak Paragat, Anda kalau terguncang ya, kalau Anda tidak terima, Saya Anda on senang cam. dengan manusia-manusia seperti ini. Anda ya, Silakan, buka saya kamera Pak. tunggu. Buka kamera Pak, buka Saya kamera. saya tunggu. Loh, Anda dengar saya tidak? Saya host Pak. Buka kamera Pak. Lihat semua penonton, inilah tipenya. Saya Loh, tunggu. buka kamera Pak. Buka kamera dulu. Saya tunggu. Loh, Tunggu di mana? Tunggu di Pak mana? Nugroho, tadi Anda bicara Tunggu di pada mana? akal sehat. Ayo akal sehat dong. Hmm. Saya tunggu Anda. Monggo, semua kita yang Kristen dan Katolik kita tunggu dia. Tunggu di mana maksudnya? Tuhan, terima Di mana? kasih. Tunggu. Langsung. Enggak tunggunya tunggu di mana? Saya tunggu di mana Anda maksudnya? bersumpah sesuai permintaan saya. Bang Paragat, coba pertanyaannya yang bikin aku keringatan gitu loh. Masa pertanyaan cuma Bukan itu sumpah-sumpah masalahnya. aja sih. Ah. Hihi. Satu Loh, lagi Anda saya minta mau apa? tanya. Bersumpah apa dia? Aku Katolik apa bukan? Nah, Anda permintaan Pak Paragat apa? Pak Paragat, permintaan Anda apa? Iya, saudara, dengarkan dulu sebentar. Sabar. Tipenya. Iya, saudara, permintaan Anda apa? Apa yang Anda mau? Apakah kurang jelas saya mengatakan tadi? Apa yang Anda katakan kurang jelas? Coba silakan Apakah diulang. kurang jelas? Kurang jelas. Coba katakan lagi. Nanti saya minta sama Pak Nugroho. Loh, kenapa? Akan semua menilai di sini. Loh, Anda minta apa tadi? Udah nggak usah. Pertanyaan kedua, di situ udah ketemuan poinnya ya. Kedua sama Anda Nugroho. Apakah Anda benar telah pertama dari belum Vatikan selesai dan loh. Golgota? Yang pertama belum selesai. Anda minta apa? Dia bersumpah apa? Saya udah santai. Silakan Anda tunjukkan saya. Anda ini kok gimana sih? Dari mimik wajah itu kelihatan, bro. Loh, dia seorang Katolik loh. Udah santai aja. Kenapa Anda yang repot? Saya ke Nugroho. Gitu loh. Iya, Anda minta apa sama Pak Nugroho? Saya kepada Pak Nugroho, Pak. Kenapa jadi Anda? Sudah silakan Pak Nugroho menanggapi. Oke, silakan. Yo, silakan aku jawab. Gak apa-apa deh, pertanyaannya? gak apa-apa. Saya kasih keringanan Anda ini, Paragat, silakan. Kami cuman mengkondusifkan Komal aja berdua. Hari ini harinya Betul. Pak Nugroho. Silakan. Silakan tanya apa? Suruh sumpah Katolik apa bukan gitu. Aneh-aneh aja. Loh, kenapa Anda takut? Bersedia nggak Pak Nugroho kalau bersumpah? Loh, tinggal oke. Udah kelihatan dari mimik wajah orang. Manusia itu udah pintar sekarang. Dan satu lagi pertanyaan saya, apakah benar Anda sudah dari Vatikan dan Golgota? Dari postinganku lah, postingan di TikTok tuh ada. Yang Apa saya yang kita harus- Golgota, bukan Galgota. Udah saya turun Golgota. ya. Netizen, silakan Takut Anda kau menilai. lihat postingan TikToknya, Bukan makanya saya buka takut. TikToknya. Buka TikToknya. saya. Iya, buka Nggak, TikToknya. Paragat, Kenapa kok? Paragat kok dakwa aku bukan Katolik itu apa? Kenapa gitu? Kok aku dikira bukan Katolik kenapa? Coba aku Kenapa tanya Anda balik jadi ini. saya ke Kenapa, dia Pak? loh. Kenapa Anda yang Enggak, jadi Paragat. Kok kenapa kok dikira aku bukan Katolik tuh? Jadi pikirannya agamaku apa gitu? Menurut Paragat agamaku apa? Agamaku apa gitu? saya Menurut tidak Paragat perlu. Saya tidak perlu menurut-menurut. langsung kenceng-kenceng gini loh? Saya tidak perlu menurut-menurut. enggak. Kalau aku bukan Katolik terus apa? Apa Pak gitu agamaku Nugroho apa versus gitu? everybody. Dari mimik wajah orang, manusia bisa menilai, bro. Ya, Oh, cukup gitu. saya turun aja. Pertanyaan kedua saya aja Anda tidak menjawab. Ngapain saya lihat VT Anda? Anda di sini langsung. Saya langsung tabayun kok. Pak Paragat, jadi Pak Paragat bisa melihat dari mimik wajah orang ya, berarti ya? Oh, enggak. Bukan saya bilang. Jadi, Jawab aja dulu jadi itu. Jawab enggak aja kalau dulu. memang bisa, Jawab aku mau aja tanya dulu, kira-kira Pak. di tahun 2026 tuh Ah. usahaku gimana kalau lihat Ah. muka aku gini kira-kira Ah. gimana kira-kira usahaku? Pak,
Kalau orang Ya, jawab enggak. iya, iya. Aduh, ada-ada aja. Loh, apa sih? Apa tuh? Apa sih? Pertanyaannya apa lagi? Cuma itu. Pertanyaannya apa? Enggak. Pertanyaannya apa sih? Bang Nggak Iqbal, jelas. dia kan ngomong dari mimik wajah orang bisa melihat. Makanya aku mau tanya, kira-kira kalau lihat muka aku ini di tahun 2006 usahaku bakal lancar apa gimana? Coba. Iya, so Lumayan tahu ini. si Paragat ini. Coba kau terawang itu. Iya. Apa korelasinya ke Gimana? situ? Apa Tadi korelasinya? kan kamu ngomong katanya kalau lihat muka aku bisa lihat. Makanya aku tanya, kira-kira di tahun depan usahaku lancar, rezekiku gimana kira-kira? Kira-kira. Aku gimana? Dengar baik-baik. Apa yang kalau Anda tuliskan narasi Ingin apa abang saya, doa satu apa yang kali, kamu doa tuliskan? Kristen biar dia tahu. Ayo, ayo. Ayo. Ayo apa? Ayo apa? Coba ayo dari tadi. Apa? Nggak bisa saya ngomong. Dia ayo. mau Pak Nugroho membuktikan bahwa Pak Nugroho seorang Katolik. Kira-kira gini. Bentar Paragat, bentar. Saya bantu. Bang doa dulu. Doa. Saya ini host. Doa Apa kau ngatur aku, Doa kucuk? apa? Mintanya doa apa? Ludahi Kristen mulutmu, apa? bentar. Apa Protestan? Sabar. Kristen apa Katolik? Sebentar, Bang. Apa ini Kristen apa Katolik? Kristen dia, Kristen. Oh, Kristen kok ngetes Katolik gimana sih jalurnya? Kacau kamu nih. Kacau masa Kristen ngetes Katolik. Gimana kamu nih? Kalau bang yang ngetes Katolik, Kalista tuh ngetes aku boleh. Paragraf Kristen ngetes Katolik. Aduh, ngaco kamu nih. Kirain. Agama yang baru muncul kok mau ngaku nggak mau ngetes yang Iya, juga Mas. ada. Saya mau Yo. tanya Anda mengatakan Boleh. Jangan langsung telan dulu Pak. Dengar baik-baik. Anda mengatakan orang dapat melihat dari mimik wajah. Itu yang saya katakan tadi kan? Terus? Coba artikan. Saya tunggu Anda dengan kepintaran Anda. Apa sih ini? Artikan apa? Artikan apa? Loh, Paragat ini apa sih? Bodoh kali dia ini. Enggak, jawab dulu Pak. Paragraf aku boleh tanya dulu satu aja. Boleh tanya? Maknai Enggak, aku dulu boleh itu, tanya satu. maknai. Silakan Bang Dok. Ini nggak jelas dia ini. Enggak, aku mau tanya. Ini ngomong Bang apa sih Iqbal. sebenarnya? Terguncang dia ini. Udah gila dia kali-kali. Enggak. Boleh ya aku tanya ke Paragraf ya. Bang Nugroho, Sebentar aja. silakan. Doa. Enggak, aku mau tanya ke Paragraf nih. Tadi pagi itu Supaya Paragraf biar itu dia ngelem paham. apa? Biar Pakai dia Alteco apa lem biar dia iPhone kok paham. jadi mabuk gitu tuh? Apa tadi pagi? Jangan Alteco Paragraf nanti nempel kalau pakai Alteco, pakai Boleh saya iPhone. jawab? Boleh saya jawab? Silakan. Bagaimana kita menilai manusia jika menanyakan sesuatu tetapi dia telah memastikan objeknya? Manusia apa, sih? itu? Apa sih? Kok apa sih katanya? Pakai pos, pakai ketawa dia. Dia ini Kalau ngomong apa? pertanyaan- Tunggu, Enggak jalurnya tuh. biar saya Enggak bilang. jalurnya tuh. Tunggu Nggak, Nugroho, biar saya Paragat kok. bilang. Kenapa Kalau orang Paragat? bijak itu Kenapa dia ini loh? Ngelem tadi Uni. Pertanyaannya begini. Ngelem tadi Uni, ngelem. begini Terguncang dia ini. Nugroho. Kalau Anda Yo. Yo. Nugroho, Apa? Yo. sesuai dengan konteks pertanyaan Anda telah memastikan kalau saya itu ngelem. Benar atau tidak? Ya aku kan tanya. Soalnya mabuk gitu. Kan tanya, masa Protestan ngetes Ciri-cirimu Katolik? kayak orang ngelem. Pahami kayak dulu gitu konteks loh. pertanyaan Anda. Ciri-cirimu kayak orang ngelem. Kok malah Jangan dia telan pula dulu, yang Pak berbalik. Nugroho. Kau yang Jangan menjustifikasi telan tadi. dulu, dah. Diam dulu. Dari tadi kau yang menghakimi Pak Nugroho. Giliran kami bilang kau ngelem, kau langsung ke trigger. Kau kesini mau ngapain, Paragat? Siapa yang menghakimi? Tunjukkan bahasa saya Kau menghakimi. dari tadi bilang Lah, dari tadi wajahnya kamu Pak suruh. Nugroho lah kau bilang. Sumpah. Apakah itu Enggak jujur menghakimi? aja Paragat. Apakah itu Aku menghakimi? pikir kamu Iya, tuh enggak, kau Katolik kan loh. menguji Soalnya dia. Kau tak ternyata berhak menguji Protestan. orang Katolik, kau Protestan. Satu-satu Anda gitu loh. bicara. Begini Iya, Pak dan Nugroho, tadi aku kan saya ulangi. diam. Kau tadi tuh kayak orang ngelem, Paragat. Coba kau tunjukkan kalau kau normal minimal buka cam. Kali lagi, Pak Nugroho, saya Coba bertanya buka cam, kepada ayo buka Anda. cam, buka cam. Lu boleh. udah buka cam Tanya lah, Garena. tanya. Saya Host, ulangi buka, bertanya. suruh buka cam dulu host dia nih, biar nggak. Buka biar kameramu nggak- Paragat. Takutnya Kalau nggak kau lagi turun. ngelem dia Buka. tuh. Buka camnya, buka kameramu dulu. Kau yang minta naik soalnya. Nggak ada hak kau ngomong banyak di sini deh ya. Nggak ada hak mau ngomong banyak di sini banyak bacot dari tadi. Kau mau tuh nih. Kenapa kau ngatur? Nugroho, Loh, kok Nugroho Loh. buka kameramu, bodoh. Buka cam. main mute. Pantai aja kau situ. Naik, kau mau orang kok kejang-kejang terguncang sendiri.
Buktikan kalau Anda Katolik, bersumpah kalau Anda Katolik. Urusannya sama kau apa? Enggak, aku pikir tadi Bang Babel dia tuh Katolik, ternyata dia Protestan. Ya bingung lah aku, gimana Protestan mau ngetes Katolik? Kan nggak Nggak ketemu. jelas. Iyalah. Kau aja nggak Jalurnya ada nggak aturan, ketemu. kau nggak punya Jalurnya aturan nggak kok mau ketemu. ngetes orang yang punya Wah. aturan dulu. Ya, Pasitorus, Islam Kristen Pasitorus. Oh, saya Kristen, Protestan Katolik, Pak. Shalom. sama aja. Sama aja apanya? Volumenya kecil sekali itu, Pak. Coba volumenya digedein, volumenya ditekan dulu. Kalau menurut saya itu sama aja. Iya, volumenya bukan sama aja. Menurut saya tidak sama, saya tidak dengar. Itu kan merujuk ke Tuhan Yesus aja, ajaran. Pak, volumenya Pak, yang saya minta volume, kok sama aja? Sudah jelas. Dibesarin lagi Pak, nggak dengar Belum kita. HP-nya bang, belum HP-nya. Sudah jelas. Oh, udah jelas, coba Anda bicara. Iya. Silakan. Saya Protestan. Protestan. Terus? Terus yang menjadi pokok bahasan di sini tadi apa ya? Saya lupa tadi. Silakan Bang Dok. Berarti Bapak itu nggak percaya saya Katolik, suruh sumpah. Suruh sumpah aku Katolik apa bukan? Ya katanya aku pikir dia Katolik, ya kan? Ternyata Ya, Protestan, masuk Protestan ngetes Katolik. Masalah pengakuan itu kan bisa aja, pengakuan Katolik atau segala macam itu terserah Anda. Itu mah hak Anda mengaku itu siapa. Jadi kita ke pokok bahasannya, pembahasannya tadi apa ya? Saya kurang menyimak tadi. Ini Ya, Kristen bahwa salah, dalam Kristen menurut salah. Bible Itu gini, menurut Oh. Pak Nugroho ketika melakukan suatu melanggar perintah Tuhan, salah satunya seperti berzinah, itu tidak ada hukuman menurut Bible. Menurut Pak Sitorus gimana? Apakah Anda sepakat? Oh, enggak, ada hukumannya. Silakan coba. Ditulis di Imamat 20 ayat 10. Imamat 20 ayat 10. Bentar, buka dulu. Imamat ya. Ya. Boleh dicek. Oke, Imamat Ini 107. agak noise di jalan siapa sih? Rumah Pak Nugroho pinggir jalan ya Pak? Enggak, aku dalam rumah kok. Oh, Pak Sitorus Aman, yang aman, agak kok. di pinggir jalan ya Iya, sambil betul, jualan. betul. Imamat berapa, Pak Sutorus? Imamat 20 ayat 10. 20 ayat 10. ayat 10. Yang naik yang Bila Kristen ya, seorang- kita naikin. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu, ya kan? Imamat, ya kan? Ini info dari mana, Pak? Info siapa, Pak? Dihukum mati ini? Maksudnya info dari mana? Dan itu dari itu. Dari, Suara Pak Sitorus kecil, Pak. Besar kan, Pak? Pak Sitorus suaranya kecil itulah sekali hukumnya. Pak. Volume HP-nya, volume Itu handphonenya coba digedein Pak. Ganjaran bila berzina. Dia ini nggak dengar kita nih ngomong kali ya. Bentar ya. Iya, volumenya Anda gedein, jadi saya dengar Bapak ngomong apa. Saya dengar. Bapak Ya, kalau suara Bapak dengar, kecil. suara Bapak itu kecil. Bapak sudah di pinggir jalan itu noise. Coba mic-nya didekatin gitu bukan. Aduh. Ya, halo, udah jelas? Ah, ini jelas Pak, silakan. Sudah Ya, jelas. yang dibawakan Pak Sitorus itu hukum untuk Bani Israel, guys, di Imamat ya. Pak Nugroho ini bukan Bani Israel, dia Iya. Katolik. Mungkin silakan Bukan Pak Jawa, aku Nugroho. Jawa. Ya, aku Jawa, Pak Sitorus, bukan Israel. Ya. Ya, Jawa aku. saya jelas saya orang Batak ya. Ya, sama-sama kita aman berarti. Jadi di sini kan sudah ada datanya. Yang mau ditanyain apa ya sekarang? Ya, ini untuk Israel, bukan untuk kita berdua, bukan. Cuma untuk Israel aja imamat nih. Loh. Kenapa Anda seperti Anda bilang Ini. hanya untuk Israel?
Pak Nugroho Tuhan mungkin berfirman Bapak kepa- Sitorti lupa Pak Nugroho kalau hukum Taurat udah dibatalin sama Paulus 2 Efesus pasal 15 mungkin lupa mungkin. Di atas ini kan Tuhan berfirman kepada Musa. Ibu Ripa itu jangan membilang itu membatalkan, tidak ada pembatalan hukum Taurat itu di dalam. Saya ngomong sama Pak Nugroho, kan saya kan sering ngobrol sama Pak Nugroho. Saya cuma ngingetin, kita pernah bahas itu dulu. Pak, ingat nggak ayat di mana Paulus membatalkan hukum Taurat? Aku cuma ngomong mana tahu Pak, takutnya Pak Nugroho lupa. Oh, gitu. tidak ada. Ini masih terus. Tidak ada data yang membatalkan hukum Taurat. Itu Ini bahas terus. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang-orang Israel. Setiap orang bla 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 sampai bawah ini menceritakan perintah untuk orang Israel, Pak Sitorus. Ini kan. ya kan itu kan kalau pengikut Kristen, pengikut Bapak itu kan kita termasuk juga di dalamnya. Pengikut. Masalahnya di sini nggak ada tertulis gitu, Pak Sitorus. Masalahnya di sini Israel, Pak Sitorus. Kan kita kan meyakini itu, kita sudah dibaptis, sudah disakralisasikan di gereja, kan itu sudah termasuk kita di dalam. Termasuk di dalam mana? Di dalam itu, di dalam kita mengimani Bible itu. Iya, mengimani ya. Saya ini Katolik tulen, ya kan? Iya, Mengimani Bible, cuma di sini perintahnya Israel, Pak Sitorus, bukan kita. Ini tuh Israel, ini cerita Israel ini. Betul, itu Israel. Itu kan secara objeknya itu kan Israel. Tapi Anda juga kita juga itu ikut di dalamnya. Dari mana infonya kalau kita ikut di sini? Oh, menurut Pak Sitorus. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Bible itu kan Nggak apa-apa. seluruh dunia. Ya kalau kirain menurut siapa? Kalau menurut Pak Sitorus nggak Iya. masalah. Ya udah, nggak Tapi apa-apa. kan data kan ada di dalamnya. Data Ya cuma itu kan di sini nggak ada. cuma untuk Israel aja, bukan untuk kita, bukan untuk saya orang Jawa ini apalagi, ya kan? Loh, berarti Anda belum masuk di dalamnya kan begitu. Ya makanya belum termasuk di dalamnya nggak ter. Iya, Anda itu berarti tidak masuk di dalam itu kan? Berarti Anda bukan Katolik. Hah? Ini Musa kan bukan Katolik juga, Pak. Ini kan Israel, ini menceritakan Israel ini nih, menceritakan Israel ini. Berarti Anda tidak mengimani itu. Kalau Anda bilang itu bukan Justru. masuk di dalamnya, berarti Anda itu tidak mengimani. Emang infonya di mana? Info di mana? Saya masuk di sini, infonya di mana? Di ayat nomor berapa? Berarti Anda tidak mengimani itu. Mengimani, cuma kan aku nggak masuk di dalam ini. Ini kan untuk Israel sama Musa. Musa bukan Katolik. Iya, memang betul. Tapi kan secara keyakinan Anda. Oh, ya sudah. Kalau keyakinan repot lagi Berarti kita Anda udah ngomong. mengimaninya, bukan? Saya mengimani, Pak. Cuma saya ini bukan Ya udah, bagian dari ini aja. Israel. Next ke berikutnya. Sekarang sudah ada datanya imamat, masalah hukuman matinya itu kapan atau di mana itu nanti Tuhan Yesus sendiri jadi hakimnya yang Oh ya, itu ya nggak apa-apa. Soalnya di sini nggak ada, sekarang datanya nggak ada sudah ada info. kan? Datanya Data sudah apa ada tuh? kan? Ya, Data itu apa? imamat itu. Ya, itu, Ini imamat kan itu, untuk orang imamat. Israel, Pak Sitorus, Loh. bukan untuk kita. Ini Israel nih, cerita Israel. Iya di Bible kan Anda menanyakan di Bible kan begitu ya? Tuh. Ya kan sudah ada datanya, iya. Walaupun Ya tapi itu untuk buat- siapa? Itu untuk siapa? Untuk Israel, special untuk case. semuanya. Enggak ada, itu untuk Israel, semuanya. Pak. Semuanya yang meyakini Bible itu Itu. tidak terkecuali Saya- siapa yang meyakini Bible itu pasti dia mengimani itu masuk di dalam itu. Mengimani iya, cuma ini kan perintahnya Israel, Pak. Harusnya kita nih bangga loh. Aku jujur seneng. Kalau memang nggak ada hukuman, aku jujur seneng. Makanya aku bertahan Katolik karena nggak ada ancaman hukumannya, ya kan? Apalagi ini nanti yang dihukum cuma Israel aja di sini. Itu kan narasi Anda, itu kan imamat itu sudah membuatkan di situ ada hukumannya, ganjarannya apa sudah ada. Harusnya kita berdoa tuh seneng loh, Pak Sitorus. Kita berbuat dosa nggak diapa-apain, cuma orang Loh, Israel aja harusnya loh. seneng. Ya, lu aja harus seneng. dukung. Lu aja Seneng senang. apa? Makanya saya Kita kan nggak tanya. diapa-apain, kita nggak diapa-apain. Nggak boleh gitu ngomongnya. Nggak boleh Ya memang gitu. Itu ada di Bible ganjarannya. gitu. Di Bible memang gitu, nggak diapa-apain, cuma jangan-jangan aja nggak diapa-apain. Oh ya, oke, sebentar ya, sebentaran ya. Oh lagi dagang, bang lagi dagang bang, jangan diganggu. Lagi dagang. Ya Mas terus lanjut aja kapan-kapan lagi dagang. Bang, aku mau jemput anak dulu minta bang. naik nih Bal. Ya ini Yang asik mau boy ini. jemput anak aku. Ini Mana, aku mau Pak, jemput anak sekolah ini. Jemput anak. Oh mau Jam mau 12, parkun atau ya. mau turun?
turunlah jemput anak. Makasih ya Bang Iqbal. Oke, siap. Buat Pak Makasih, Pak Tio Nugroho. Siap. pencerahannya ya. Makasih, Pak. Ya, ya. Saya mau Sehat-sehat membuktikan selalu nih. ya sama-sama. Saya mau mensupport Pak Nugroho dengan dalil dulu nih. Dan Oh, doktrinnya kekristenan. Pertama, Pak Nugroho itu sudah sesuai dengan Alkitabiah bahwa hukum imamat itu berlaku untuk Bani Israel. Kenapa? Paulus dalam Efesus pasal 2 nomor 15 telah membatalkan hukum Taurat. Tadi Bapak Sitorus tidak membaca kitab dia bahwa memang hukum Taurat telah dibatalkan. Faktanya kalian kan tidak lagi melakukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, itu bukti kalau Pak Nugroho lebih konsisten daripada kalian dan kalian lebih banyak berbohong daripada Pak Nugroho. Ya gitu ya. Ini ada dari tadi pengen naik nih Iqbal. Asekuaik ini, silakan tanya nih mau ngapain Iya. ke sini. Asekuaik, dari tadi Anda tapping-tapping di bawah minta naik mau apa? Kenapa sih? Silakan buka mute-nya. Kau sarang burung bentar ya. Asekuaik, halo. Udah. Giliran aku kan kalian naik duluan. Oh, tunggu sebentar. Nggak diajak dulu Kristo, udah majang aja di sini tapi nggak diajak. Ini Asekuaik, buka mute-nya Pak. Pak AC, buka mute-nya Pak AC. Mute dulu Kristo. Pak AC, buka mute-nya Pak AC. Minta-minta naik tadi. Emang orang Kristennya agak lain ya, minta naik, dijambak, dibantuin naik, malah diem di atas. Mau minta follower, bilang sama Iqbal, Bang Iqbal, aku Kristen, pengen bisa buka camp, mintalah followernya, kita bantuin promosiin. Kita mah orangnya asik. Apa Kristo? Kamu apa? Ada apa? Dari topiknya saja saya lihat udah salah besar ini. Apa yang Kristen salah? salah. Maunya kata salah itu seperti apa? Keseluruhan ajaran Kristen atau bagaimana itu? Silakan. Kau pun udah salah, muka kau udah kesalahan, kau pakai filter gitu aja udah kesalahan kau. Sekali ngomong aja udah kesalahan, mengatakan bahwa judulnya salah aja udah salah. Dengar ya, jangankan kita masuk ke aspek Kristen dulu, mengatakan bahwa judulnya salah aja udah salah. Kamu tahu Kristen itu apa? Kristen itu orang-orang yang mengaku-ngaku mengikuti Yesus, sebuah sistem kepercayaan yang disebut sekte, bukan agama. Ya, sini, karena kata orang Kristen itu bukan agama. Kau bertanya, ada dua aspek. Dari sisi iman atau dari sisi sistem, Kristen ini adalah sebuah sistem kepercayaan yang datang dari Paulus di Antioquia, di mana di sana terjadi mengkontraskan ajaran Yahudi mencampurkan dengan ajaran pagan. Itu Kristen. Kawin silang antara ajaran Yahudi fasik, Farisi Saduki dengan paganisme, jadilah Kristen. Nah, kalau yang disebut dengan personalnya itu adalah orang-orang yang ngeklaim ngaku-ngaku pengikut Yesus padahal penyembah dan pemingkar ajaran Yesus, padahal pengikut Paulus. Nah, itu esensi dari Kristen. Nah, bantahku, ayo. Dengar sini. Kenapa saya mengatakan bahwa dari topiknya udah salah? Kayaknya kau nggak usah ikut lah, biar Pak Sitorus saja. Aku lagi nggak, udah kos majang aja. Pak Sitorus, tadi katanya hukum Taurat tidak dibatalkan ya? Coba Bapak baca Efesus pasal 2 nomor 15 dulu Pak. Yang Kristo kok birai. Si Kristo ini NPD loh, pengen terkenal di Kemal Islam. Pak Sitorus, monggo Pak. Saya suka dengan orang yang berani Pak Sitorus dibuka mute-nya Pak, dibuka mute-nya Pak. Pak Sitorus dibuka mute-nya Pak. Dibuka mute-nya Pak. Termute. Silakan. Oke, ya. Bapak coba dibaca Efesus pasal 2 nomor 15 Pak. Sorry, si Bu aja yang bacain lah, biar saya cek dari sini. Oke, ya, dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Bapak bilang tadi kan tidak dibatalkan tuh. Nah, saya bacakan kepada Bapak ayatnya secara tekstual, nanti Bapak jelaskan kontekstualnya dan segala macam lah ya. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Efesus, ini surat Paulus ya, pasal kedua nomor 15. Saya bacakan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini lanjutannya ada di dalam Galatia pasal 3 nomor 10. Iya. Ya. Oke, sip. Tapi kan di situ untuk menyatukannya itu di garis bawah ini. Menyatukan apa? Ya, menyatukan hukum itu. Oh, berarti Bapak masih gigi ganti gigi?
bukan seperti itu. Gimana ini? Katanya nggak dibatalin. Hukum Taurat jangan berdusta, jangan membunuh, itu aja dibatalkan. Pak, hukum Taurat itu bukan cuman itu, Pak. Siapa Yes, bilang ini hukum termasuk Taurat di itu situ. ada 600 lebih misvote? Di antaranya adalah kalau bapak ketemu perempuan nggak perawan untuk dinikahi harus dimatikan depan rumah bapak. Kalau ada anak bapak diperkaos, bapak Di tinggal mana itu dapat ayatnya? uang 5 shikal, lalu bapak bisa itu kasih anak kepada orang yang memperkaos. 632 misvote. Itu namanya hukum Taurat. Karena hukum-hukum ini ada dalam kitab Taurat. Sejak kapan? Kalau hukum Taurat hanya ke 10 perintah aja, 10 commandment aja. Nah, event kita bahas deh 10 commandment. Boleh kita bahas konsistensi bapak mengikuti 10 hukum Taurat. Boleh kita bahas? Boleh. Oke, mantap. Mari kita saksikan teman-teman, apakah bapak ini benar-benar mengikuti 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Nah, ini mantap nih. Yang pertama dulu ya, Pak. Yang pertama ini, jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Pertanyaan saya, Pak, Elohim yang benar pada waktu hukum ini disampaikan siapa namanya, Pak? Elohim tidak punya nama. Oh, berarti Bukan tidak seperti punya yang di nama, samping. Tuhannya perjanjian lama. Ya. Wah, berarti salah ini tidak. Kristen-Kristen ini mengatakan bahwa Yahweh punya itu nama. proper name. Bentar, itu kan Ya, kata Bapak. Bentar, kan kata Aku Bapak. adalah aku. Aku adalah aku. Tidak punya nama. YHWH itu bukan nama. Bukan. Jadi Karena YHWH Anda itu bilang apa? nama. YHWH itu apa? Aku adalah aku. Tidak punya nama. Iya, Tidak bernama. YHWH itu apa, Pak? Penyebutan kepada yang sang Bapak. Berarti bukan nama. Bukan. Oke. Teman-teman Kristen ya, ingat ya, Bapak tidak pernah punya nama dalam kitab perjanjian lama. Mari kita tunjukkan bahwa Pak Sitorus ini bertentangan dengan kitabnya. Nih saya kasih ya. Bentar ya Pak ya. Siap Bang Alzem, Masya Allah. Ya teman-teman dibantu tap-tap layar, share dan follow ya teman-teman, diposting ulang, Masya Allah. Terima kasih. Follow di atas. Follow akun kita 203, akun Uni Riva di follow teman-teman. Biar teman-teman gak Kita lihat ketinggalan dulu pada saat ayatnya. kita live. Silakan Uni. Nah, mari kita perhatikan teman-teman ya. Ini sering saya bahas. Saya akan tunjukkan bahwa Tuhannya umat Kristen itu punya nama. Dan dia itu proper name ya. Bukan generic name. Tapi dikatakan oleh lembaga yang ada lembaga hukumnya. Itu adalah proper name. Saya akan tunjukkan di sini. Ini dia. Itulah namanya. Bentar ya Pak. Ah ini nih. Kejadian 15 nomor 2. Mana handphone aku? Saya putarkan kamera saya ke ini ya Pak. Saya putarkan kamera saya ke, atau naikkan Uni yang pakai akun satu lagi deh, biar Uni nggak pindah-pindah ininya. Aduh, ya ampun, ini pula baterainya lowbat pula lagi. Charger aja dulu. Ya ini lagi 2% tinggal deh. Ya, Bentar, diskusinya Pak, by bentar data ya, ya, Pak Sitorus diskusinya by data ya, Pak. Harus menggunakan data ya. Oke ini ya. Atau Oke. gini aja deh. Gimana caranya ya? Oke gini aja nih. Udah nih pindahin aja ke bawah nih. Nah nih Pak, saya tunjukin aja ya Pak ya. Pak Sitorus mungkin ini aja deh, nggak apa-apa nih. Nih Pak. Bapak suka dibaca nih. Dalam Keluaran pasal 3 nomor 15 Pak. Selanjutnya berfirmanlah Theos kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku. Ya, nah di LAI diterjemahkan menjadi Allah Pak. Mari kita lihat ya Pak ya. Nih, mari kita lihat. Nah, nih Pak. Tuhan di sini Pak diterjemahkan Pak ya. Bapak kalau lihat di sini, maaf, Bapak lihat nggak kecil nih.
Ini Tuhan besar, Pak. Ini Bapak klik dalam lembaga Sabda nih. Bapak klik ini, maka Bapak akan tahu ini nama atau bukan nih. Bapak lihat nih. Jehovah. Ya, Bapak lihat ini. Ini the proper name, Pak. Nih, Pak, Bapak lihat nggak? The proper name, Pak. The proper name of the one true God. Nama, Pak. Yang dalam bahasa Ibrani-nya tuh Yod Hevave. Yod Hevave. Diterjemahkan LAI menjadi Tuhan huruf besar. Dan menurut lembaga ini, lembaga kekristenan ini, yang nama lembaganya adalah Alkitab Sabda, ini proper name. Ya, oke, terlepas dari data dulu, memang itu Allah sendiri, Bapak sendiri mengatakan dalam Bible, akulah aku. Dia tidak punya nama. Itu cuma gelar yang diberikan manusia kepada Sang Pencipta. Di sini yang berkata Tuhan sendiri, Pak, bukan orang yang memberikan nama nih. Bapak lihat nih ya. Saya sekali lagi saya kasih data nih ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah. Dia yang bicara. Apa firmannya? Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yehova, Yahweh. Bapak jualan dulu, Pak. Jualan dulu aja. Nggak apa-apa. Bapak jualan dulu aja, nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan kalau orang yang ingin, nggak apa-apa. Kalau beliau mau mengingkari lembaga Alkitab Kristen itu nggak apa-apa. Biarkan beliau membantah. Kita tuh nggak perlu memaksa, guys. Karena tugas kita menyampaikan saja. Kalau memang Pak ini mengatakan bahwa lembaga Alkitab dia tuh salah, ya nggak apa-apa. Berarti menurut Bapak, pendapat Bapak lebih benar daripada pendapatnya lembaga sabda.org ini ya. Itu di mana itu di data? Di Keluaran pasal 3 nomor 15. Kalau Bapak cross check ya, biar enak ya, Bapak lihat situs sabda.org. Lalu Bapak klik Keluaran pasal 3:15. Keluaran pasal 3 nomor 15. Lihat-lihat yang belanja, Pak. Nanti Bapak nggak tahu ada yang belanja. Apa, Kak? Kita nunggu bos. Ya mudah-mudahan beliau tadinya yang nggak tahu Bible kan jadi tahu. Soalnya kan beliau selama ini bilang Tuhannya Perjanjian Lama nggak ada nama. Jadi ternyata menurut kekristenan sendiri Tuhan Perjanjian Lama itu punya proper name, yaitu Yod-Heh-Vaveh atau Jehovah atau Yahweh. Begitu. Seperti itu. Kakak, tahu nih. Masih jualan Bapak, masih jualan. Apa arti kata Yahweh? Artinya? Yahweh Nggak ada artinya, nggak ada arti. Wow, berarti kamu nggak tahu tentang Kristen. Kalau kamu katakan seperti itu. Sedangkan penyebutannya orang nggak ada yang tahu, kok artinya pula ini artinya orang. apa? Aku tanya kamu. Artinya apa ya? Jangankan aku, kalian Kristen aja nggak tahu artinya kok. Udah sama Pak. Pak sudah selesai Pak? Sudah siap Pak? Buka mute-nya Pak Sitorus. Nanti dulu Kristo kau sebentar, jangan kayak izinkan dulu anak-anak Pak betul Sitorus gitu nih loh. ngomong, kayak bocil, kayak orang lagi kelainan mental Kristo nih. Gimana Pak menurut Bapak? Di situ dalam teksnya itu dikatakan itulah nama Tuhan. Nah kalau kita buka bagaimana pendapat secara linguistik ya Pak, secara bahasa ya, itu diakui sebagai proper name. Ini kita kajiannya linguistik ya Pak, bukan kajian asumsi saya, tapi menurut Alkitab Sabda.org, kata yang diterjemahkan menjadi TUH
YOAN huruf besar itu dari kata Yod He Vav Ve, 4 huruf suci tetragrammaton itu ternyata adalah sebuah the proper name of the one true God. Proper name itu nama diri Pak, nama personal Pak, bukan gelar. Contoh nama asli saya Rifa, gelar saya Manis, kan gitu. Ya. Oh, bukan seperti itu, Ibu. Menurut Bapak gimana? Jadi Elohim itu tidak bisa diartikan. Elohim itu ada artinya Pak. Elohim itu artinya adalah itu. Pak. Artinya Kalau aku Elohim, adalah aku. Elohim itu nggak ada kaitannya dengan aku adalah aku Pak. Ese eyer eye eser eye Pak. Beda dengan Elohim Pak. Beda lagi tuh Pak. Ini mau pakai teori anu dia, ini. Teorinya ego Amy ya. Anda mau katakan itu ego Amy, Ya, betul? aku adalah aku. Aku telah ada itu, Pak. Itu sebenarnya tuh cocok loginya teman-teman Kristen dari beberapa denom yang menyulap supaya ketika Yesus berkata akulah dia, maka itu disandingkan kepada aku adalah aku. Padahal di situ Musa yang berkata. Musa diperintahkan berkata aku adalah aku, sama seperti Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu diperintahkan berkata-kata innani anallahu la ilaha illa anna. Jadi di situ kalau kita secara harfiah lihat, Nabi Muhammad seolah-olah mengaku sebagai Tuhan. Karena dia berkata, innani anallah. Yang bicara siapa? Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bukan Tuhan karena dia adalah Rasul, penyampai perkataan Tuhan. Sama dengan Musa. Musa itu menyampaikan perkataan Tuhan. Eye eser eye misalkannya. Aku adalah aku, bukan berarti Musanya adalah Elohim atau Tuhan. Sama seperti Yesus ketika Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Andai pun ada tertulis Yesus berkata, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu tetap bukan dia sebagai pencipta, tapi dia menyampaikan perkataan Tuhan seperti Musa dan Nabi Muhammad SAW. Karena pada dasarnya mereka itu penyampai firman. Ya, makanya Nabi Yeshua itu atau Isa Al-Masih itu atau Nabi Yesus itu bukanlah Tuhan karena dia sudah mengaku bahwa dia penyampai firman Tuhan. Kalau kalian konsisten sebagai Kristen percaya Ulangan 18:18 itu dipenuhi oleh Yesus, maka kalian harusnya menjadi Islam. Karena di Islam itu Nabi Isa itu sama seperti Nabi Musa. Dia punya sisi kemanusiaan dan dia bukan Tuhan. Jadi kalau kalian mencocokmologikan dan itu dasarnya tidak secara ilmiah, maka kalian bisa dikatakan salah. Tapi kalau saya secara linguistik itu akademis, saya menggunakan ilmu linguistik atau bahasa. Yod He Vav Ve itu tidak memiliki arti karena itu huruf tetragrammaton dan pelafasannya pun sampai detik ini sebenarnya tidak jelas. Orang Yahudi sendiri tidak pernah kita dapatkan informasinya menyebutkan seperti apa Yod He Vav Ve itu karena mereka menggantinya dengan Hashem. Nah, jadi ketika kita bicara tentang Yod He Vav Ve ini adalah huruf yang merepresentasikan proper name Tuhannya umat Yahudi. Nah, sebenarnya dalam Septuaginta tidak ada Yod He Vav Ve, adanya Theos. Itu baru ada kemudian di teks Mesorah. Ketika keluarga Mesoret membuat kitab suci. Nah, jadi ketika Bapak Sitorus percaya bahwa Tuhan Perjanjian Lama tidak punya nama, ini sesuatu yang ditolak oleh skolar-skolar Bapak. Karena para skolar Bapak dalam lembaga sabda.org menjelaskan bahwa Yod He Vav Ve itu adalah the proper name the one true God. Oke, saya tanggapin ya. Boleh. Kalau itu Yahweh Yahweh itu sebagai nama, berarti Bapak itu sejajar dengan ciptaan yang mempunyai nama. Loh, sejak kapan ketika Tuhan punya nama dikatakan sejajar? Bahkan kalau Bapak sebagai Kristen, Bapak telah mensejajarkan Bapak dengan makhluk. Di sini kita Silogismenya Pak, pengambilan kesimpulannya, ketika Tuhan punya nama, maka Tuhan sejajar dengan makhluk. Betul? Ya. Kalau Bapak tahu, kalau roh jahat itu ada. Saya tanya, menurut Bapak itu roh atau bukan? Oh, jangan sampai ke sana. Ini tidak konsisten Bapak. Di sini saya jadi menggunakan di sini kan statement Bapak sebagai nama yang Anda
perkenalkan yang Anda bilangkan ke saya YHW itu cuma sebutan kepada sang Bapak. Iya, itu kata Bapak. Saya tidak bicara bukan dari nama. diri kata Bapak, kata skolar Bapak, kata orang yang belajar dan punya situs yang lembaga ini jelas bernama sabda.org. Gini. Bapak boleh berdebat dengan para orang-orang yang berilmu di kalangan Bapak, enggak apa-apa. Saya ini orang yang membacakan literasi, Pak. Di dalam literasi sabda.org, bahkan orang Yahudi pun mengakui bahwa Yod-Heh-Vav itu adalah the proper name. Apa arti proper name? Nama diri, Pak. Nama diri. Bukan, Jadi ketika Bapak ya ampun, Pak, saya ulangi ya, saya tunjukin lagi ya, Pak ya, sekali, saya terakhir ya, saya tunjukin terakhir, Bapak, itu bukan saya yang Bapak bantah, Bapak sedang membantah Lembaga Alkitabiah Indonesia, bukan saya. Kalau saya nggak punya hak dan kapasitas menjelaskan, Pak, saya hanya orang yang belajar. Saya ulangi ya, Pak, Bapak lihat lagi nih, Bapak sekali lagi saya lihat ini, Bapak cek dulu di kamus proper name itu apa ya, nih, sekali lagi ya, Pak. Bapak lihat nih sabda.org. Oh, udah naik baterai aku. Nih di kitab Keluaran. Pertama kita bukan ke sana. Iyo, sebentar dulu. Kalau saya tuh nggak boleh bicara asumsi, Pak. Bukan pendapat saya yang harus didengarkan, tapi perkataan dari kitab kalian. Bapak baca kitabnya dulu deh. Di dalam kitab ini bahkan dikatakan, selanjutnya berfirmanlah Theos kepada Musa, beginilah kepada orang Israel, Yod-Heh-Vav, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub telah mengutus aku dan kepadamu. Itulah apa, Pak? Itulah apa tertulis di sini? Itulah Allah kepada Musa. Itulah apa, kok diganti, Pak? Ya ampun, kok diganti, Pak? Coba nggak, saya kurang jelas. Itulah apa nih? Itulah namaku. Ah, ini gimana nih menurut Itulah Bapak? namaku. Itulah tuh. Yang bilang itulah namaku siapa? Ya Allah, ya Bapak itu sendiri. Nah, itu beneran atau bohong-bohongan? Iya, kan itu nama sebutan dari bangsa. Ya Israel ya nama kepada itu bapaknya. sebutan. Itu bukan orang Israel yang kasih nama, Pak. Dia sendiri yang Itu kasih nama. bukan namanya. Bapak itu tidak punya nama. Ya udahlah. Kita debat itu. Pertemuan Allah dengan Musa itu dia Iya, Bapak bicara dari diri sendiri kan. Saya bicara dari kitab Bapak. Ya enggak apa-apa kalau Bapak bantah kitab Bapak. Bagi saya itu, Pak, debat itu bukan kusir, Pak. Debat itu membangun, menambahkan wawasan, menambahkan saya ilmu. bawa datanya ada. Cuma kebetulan Mana saya datanya? Iya, Mana data? kebetulan Mana saya di datanya? tempat usaha. Nanti saya besok akan saya Yaudah. main. Ini Pak, baca Pak. Ini Pak, bentar Pak ya, sebentar Pak. Kasihan Bapak ini. Saya pusing Bapak ini. Aduh. Pak, lihat layar saya, Pak. Dilihat dibaca, Pak. Itu apa, Pak? Baca, Pak. Mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami, itu kami tidak akan mendengarkan kau. Maksudnya apa ini? Nggak jelas. Nama bukan? Nama bukan? Coba dia dibacakan, nggak jelas. Coba dibacain. Ya iya. Mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah, nama bukan? Oh, bukan. Waduh. Bukan nama. Nama itu bukan. Itu sebutan yang buat sang Bapak. Berarti nama ini demi nama Allah ini yang nama tuh hapus, salah itu. Bukan salah. Itu Iya, nama gelar bukan. buat sang pencipta, bukan nama. Kalau gelar Beda tertulis gelar, kalian rombeng. Kalau gelar tertulis Allah gelar, itu nama bukan. Bapak itu memperkenalkan dirinya kepada manusia. Aku adalah aku, bukan nama. Pak, mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah, nama bukan? Bukan nama Allah. Itu bukan namanya.